Setiap pria berpikir dia tahu apa yang wanita impikan. Kencan romantis, ciuman manis, bunga di tempat tidur. Tapi inilah kebenaran yang tidak nyaman. Apa yang sebenarnya ada di pikirannya larut malam jauh lebih gelap, jauh lebih primitif, dan jauh lebih berbahaya daripada yang akan pernah dia akui padamu. Dia tidak akan mengatakannya dengan suara keras. Dia bahkan tidak akan memberitahukan teman-teman wanitanya. Tapi setiap wanita membawa satu fantasi erotis yang menggerogoti dirinya. Keinginan rahasia yang akan membuatmu terkejut jika dia mengakuinya. Dan alasan dia menyembunyikannya adalah bahwa jika kamu tahu, kamu tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Jadi perhatikan, karena saya akan mengungkapkan apa yang benar-benar diinginkan wanita dalam diam. Pertama, mimpinya yang terlarang tentang kehilangan kendali. Setiap wanita yang pernah kamu temui menyimpan fantasi ini di sudut-sudut gelap pikirannya. Dia tidak akan pernah menuliskannya di jurnalnya, tidak akan pernah memberitahukan teman-teman wanitanya saat minum anggur, tidak akan pernah membisikannya padamu, bahkan jika dia mempercayaimu dengan semua hal lainnya. Tapi itu ada di sana, membara, tersembunyi, menunggu. Ini adalah mimpinya yang terlarang tentang kehilangan kendali. Di permukaan, wanita diajarkan untuk mempersembahkan diri mereka sebagai kuat, mandiri, dan tak tersentuh. Mereka menjalankan perusahaan, membesarkan keluarga, dan mengatur hidup mereka dengan presisi. Mereka akan memberitahumu bahwa mereka tidak membutuhkan siapa-siapa, bahwa mereka bisa mengurus diri sendiri, bahwa mereka mengendalikan, dan mereka bisa. Tapi dalam privasi fantasi mereka yang paling rahasia, kendali itu bukan yang membuat mereka bersemangat, itu yang membuat mereka kelelahan. Apa yang diinginkan tubuh mereka adalah kebalikan yang tepat. Mereka ingin seorang pria yang membuat mereka merasa cukup aman untuk menyerah, untuk melepaskan akting, untuk menyerahkan kendali, dan membiarkan pergi dengan cara yang tidak pernah bisa mereka lakukan dalam sisa hidup mereka. Inilah mengapa wanita tertarik pada kepercayaan diri, pada kepastian, pada pria yang masuk ke dalam ruangan seolah-olah mereka sudah tahu siapa mereka. Karena di dalam hatinya mimpinya yang terlarang adalah meleleh ke dalam kepastian itu, merasakan dorongan untuk dipandu, diinginkan, bahkan dikonsumsi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka tolak. Pikirkanlah. Sepanjang hari dia membuat keputusan, dia menghitung, mengorganisir, dan menjuggling tanggung jawab secara konstan dalam pikirannya. Tapi hasrat hidup di tubuh, bukan di pikiran, dan tubuh tidak bisa berfantasi tentang spreadsheet dan jadwal. Tubuh berfantasi tentang pelepasan, tentang diambil keluar dari lingkaran kendali yang tak berujung, tentang disapu ke dalam sesuatu yang primitif yang membuatnya melupakan dirinya sendiri. Itulah mengapa dalam fantasi tersembunyinya dia membayangkan skenario di mana dia bukanlah yang mengendalikan, di mana pria tidak meminta izin untuk setiap hal kecil, di mana dia tidak perlu memikirkan bagaimana penampilannya, apa yang dia katakan, atau apakah dia melakukannya dengan benar. Dalam mimpinya yang terlarang, dia bisa melepaskan menjadi tak berdaya dan diambil alih oleh hasrat yang mentah dan tanpa penyesalan. Dan inilah paradoksnya, semakin kuat dan mandiri seorang wanita, semakin kuat fantasi ini cenderung ada. Bos, CEO yang tampak seperti dia memiliki semuanya di bawah kendali, dia adalah yang paling mungkin merindukan penyerahan secara pribadi. Karena semakin tinggi tembok yang dia bangun dalam kehidupan sehari-harinya, semakin memabukkan rasanya untuk membiarkannya runtuh di pelukan seorang pria yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi inilah yang menarik. Dia tidak akan pernah mengatakannya dengan suara keras. Kenapa? Karena itu berisiko. Itu membuatnya rentan. Dia takut kamu akan menilainya, takut kamu akan melihatnya sebagai lemah, takut kamu akan menggunakannya melawannya. Jadi dia menyembunyikannya. Dia berperan sebagai wanita baik di depan umum sambil diam-diam mendambakan kebalikan di dalam pikirannya. Jika kamu pernah menangkap sekilas itu, jika dia pernah secara tidak sengaja mengungkapkan sisi ini, itu akan mengejutkanmu seberapa dalam hal itu. Sekarang mari kita masuk ke psikologi. Mengapa fantasi ini begitu dalam? Itu semua berkaitan dengan polaritas. Energi maskulin dan feminin adalah kebalikan, dan kebalikan menciptakan daya tarik. Energi feminin pada intinya ingin mengalir, merasakan, menyerah. Energi maskulin pada intinya ingin memimpin, mengklaim, mengarahkan. Ketika seorang pria mewujudkan kepastian yang terarah, feminin secara naluriah merespons dengan melembut, membuka, dan melepaskan. Itu bukan kelemahan, itu biologi dan psikologi.
Ini adalah tarian polaritas yang telah berlangsung sejak awal waktu. Dan inilah kebenaran terlarang. Fantasi kehilangan kendali bukan tentang bahaya, itu tentang keamanan. Seorang wanita hanya bisa menyerah kepada pria yang dia percayai dengan mendalam. Itulah mengapa pria yang mengeluh, ragu, atau terus-menerus meminta validasi tidak pernah bisa melihat sisi ini darinya. Mereka tidak menginspirasi penyerahan, mereka menginspirasi kehati-hatian. Tapi pria yang bergerak dengan otoritas yang tenang, yang tidak meminta, yang tidak terkejut, itulah pria yang membuka kunci fantasi rahasianya karena dia tahu, tanpa kata-kata, bahwa dia bisa mengatasi dirinya. Dan begitu dia merasakannya, seluruh tubuhnya menyerah. Bayangkan ini, kamu sedang makan malam. Dia mengendalikan percakapan, cerdas, percaya diri, menawan. Semua orang tertawa. Tapi kemudian kamu mendekat, menurunkan suaramu, dan memberitahunya bahwa kamu akan pergi dalam 5 menit, dan dia akan ikut denganmu. Kamu tidak meminta, kamu tidak menjelaskan. Kamu hanya mengatakannya dengan kepastian yang tidak memberi ruang untuk keraguan. Secara lahiriah dia mungkin tersenyum sinis, menggoda kamu, atau memutar matanya. Tapi di dalam dia menggigil karena dalam momen itu kamu telah mengeluarkannya dari kepalanya dan menempatkannya di tubuhnya. Kamu telah memicu fantasi yang tidak akan pernah dia akui, mimpi untuk dipandu, diklaim, dan tidak bisa menolak. Dan inilah bagian yang paling berbahaya. Setelah kamu membangunkan sisi ini darinya, dia tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi karena setiap pria lain akan terasa lebih lemah jika dibandingkan. Kamu akan menjadi orang yang menyentuh rahasia yang dia sembunyikan dari dunia. Kamu akan menjadi orang yang memberinya apa yang dia inginkan tetapi tidak akan pernah mengakuinya. Ekstasi kehilangan kendali. Jadi ketika kamu mendengar wanita berbicara tentang pria ideal mereka dan semua hal baik, sopan dan sosial yang seharusnya dia lakukan, ingatlah ini. Itu adalah topeng. Itu adalah versi aman yang bisa dia katakan dengan suara keras. Tapi fantasi yang membuatnya terjaga di malam hari yang tidak akan pernah dia ungkapkan dalam kata-kata adalah mimpi terlarang ini. Untuk akhirnya melepaskan, untuk kehilangan dirinya di tangan seorang pria yang tidak akan ragu, untuk menyerahkan kendalinya dan menemukan kesenangan yang hanya datang ketika dia berhenti berjuang untuk mengendalikan. Dia tidak akan pernah memberitahumu, dia akan menyangkalnya jika kamu bertanya. Tapi begitu kamu melihatnya di matanya, begitu kamu merasakannya di tubuhnya, kamu akan tahu. Setiap wanita membawa mimpi terlarang ini. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kamu cukup pria untuk membangunkannya? Jadi inilah kebenaran yang tidak akan pernah dia akui. Setiap wanita membawa satu fantasi terlarang ini. Dia akan tersenyum manis, berbicara tentang romansa, dan memberitahumu bahwa dia menginginkan bunga dan cahaya lilin. Tapi di balik pintu tertutup, di bayang-bayang pikirannya, dia mendambakan kehilangan kendali, untuk diklaim, untuk diinginkan begitu dalam sehingga dia tidak bisa menolak. Kebanyakan pria tidak akan pernah melihat sisi ini darinya. Mereka terlalu aman, terlalu sopan, terlalu takut untuk memimpin, dan jadi dia menyimpan fantasinya terpendam, memainkan peran wanita baik sementara diam-diam mendambakan satu pria yang cukup berani untuk membangunkannya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menjadi pria itu? Atau akankah kamu tetap buta terhadap kebenaran, membiarkan keinginan rahasianya hidup dalam imajinasinya alih-alih di tanganmu? Jika kamu menginginkan lebih banyak pengungkapan mentah dan tidak terfilter ini, hal-hal yang wanita doakan agar kamu tidak pernah mengetahuinya, tekan tombol subscribe sekarang juga, karena apa yang baru saja saya katakan hanyalah permulaan. Dan tinggalkan komentar di bawah. Apakah kamu pikir wanita akan pernah mengakui fantasi ini jika ditanya langsung, atau apakah mereka menyimpannya selamanya? Saya ingin mendengar pendapatmu karena setelah kamu memahami mimpi terlarangnya, kamu berhenti menjadi sekadar pria lain dan menjadi satu-satunya pria yang tidak bisa dia lupakan.